Selamat malam Pak Greg, salam sejahtera, berkah dalam. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Saya harap sehat. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Bilyong Angelo, absen 5, NIM 19626, mahasiswa STPK Santo Fransiskus Asisi, akan membuat video reaksi mengenai materi ekstraksi sperma. Nah, ada beberapa catatan yang saya catat Pak dari video Pak Greg, yaitu anak atau buah hadi bisa dibuat secara alami maupun buatan. Anak yang dibuat secara alami yaitu melalui pernikahan lalu hubungan seksual, dan anak yang dibuat secara buatan itu melalui inseminasi buatan, bayi tabung, dan ekstraksi sperma. Dalam video Pak Greg ada satu kasus yang ingin ditelaah, yaitu sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 29 Juli 1993 lalu menunda momongan sampai mandiri secara finansial. Hingga pada tahun 2000 pihak pria mengalami kecelakaan motor hingga koma, mengalami kerusakan otak, dan divonis akan mati 48 jam lagi. Pihak wanita mempunyai niat mendapatkan sperma pria agar bisa digunakan sebagai anak dalam rahimnya. Lalu pihak wanita meminta izin pada dokter apakah sperma bisa diekstrak lalu ditanamkan di rahim wanita walaupun tidak ada izin dari pria. Direktur reproduksi dari rumah sakit menerangkan bahwa sperma pria diambil selama pria masih hidup. Kalau pria mati, maka sperma tidak bisa dibuahkan di rahim wanita. Pertanyaannya, jika kita sebagai Dewan Etis rumah sakit itu, apa saran Anda? Setuju atau tidak setuju pihak wanita untuk mengambil sperma suami? Nah, jika saya sebagai Dewan Etis, saya tidak setuju karena melalui prosedur dari rumah sakit, jika kita ingin mengambil sesuatu dari orang lain, maka orang lain itu harus memberi izin langsung kepada kita. Nah, jika dari prosedur seperti itu, ditambah lagi dengan jika nanti anak akan tumbuh, maka hanya bisa diberi pendidikan oleh satu orang tua, yaitu seorang ibu. Sedangkan pada Kemendikbud dijelaskan bahwa pola asuh terhadap perkembangan anak itu sangat berpengaruh. Jadi pola asuh yang hanya diasuh oleh single parent memiliki kecenderungan akan kurang akan kasih sayang, kurang akan kasih yang diberikan orang tua kepada anaknya. Ditambah lagi melalui dokumen Grevisium Educationis nomor 3, pendidikan yang utama dan pertama adalah orang tua. Jadi pendidikan dari orang tua itu sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Jika nanti anak tumbuh hanya dari pendidikan satu orang, dari pendidikan ibu, maka pendidikan yang harus diberikan ayah itu tidak diberikan. Nah, itu berpengaruh dalam perkembangan anaknya. Jadi saya sebagai Dewan Etis lebih memilih tidak setuju terhadap ekstraksi sperma yang diminta oleh pihak wanita, karena akan pertama itu hak asasi seorang pria tadi. Pria tadi tidak bisa memberikan izin apakah bisa boleh didonorkan organnya, spermanya. Dan yang kedua adalah perkembangan anaknya. Perkembangan anaknya nanti akan kurang diberi kasih sayang oleh orang tuanya karena orang tuanya single parent. Sangat penting kasih sayang dari seorang ibu, juga sangat penting kasih sayang dari seorang ayah. Karena anak sendiri, menurut John Locke dalam teori empirismenya, anak itu seperti tabula rasa. Anak itu seperti kertas kosong ketika dilahirkan. Semua hal yang diberikan oleh pihak luar, pihak orang tua itu sangat berpengaruh bagi perkembangan anak. Sehingga kurangnya kasih sayang juga akan berpengaruh bagi perkembangan anak. Dan itu akan, ya, walaupun sebenarnya bisa jadi anak walaupun kekurangan kasih sayang dari orang tua bisa tumbuh dengan dewasa dan baik, tapi kecenderungan itu akan menjadi lebih banyak negatifnya karena kasih sayang orang tua. Begitu yang dapat saya sampaikan Pak. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Salam sejahtera, berkah dalam.